Wah, semangat. Nah, luar biasa semangat. Di sini sudah bergabung kakak-kakak level 5 dan juga adik-adiknya level 4. Terdengar suaranya? Suaranya jelas? Terdengar. Oke. Mungkin kita absen dulu Bu Berli. Boleh, Level silakan. 4 sudah kumpul semua belum ya? Level 4 hadir? Tanya siapa yang hadir? Ada ya, berarti coba cek Oh, level oke. 5. Level 5, mana suaranya? Hadir? Hadir. Kan semangat Bu Berli. Hadir. Kurang semangat nih, kurang semangat sekali lagi. Level 5 hadir? Hadir. Kalau gitu kita cek lagi mana suara semangatnya semuanya yang kencang ya. 1, 2, 3. Semua hadir? Oke, students, kalian melihat something different from us? Ibu apa katanya Bu? Ibu manusia? Oke, nah, oke, boleh, students, selamat malam. Kalau ibu bilang selamat malam, kalian bilang selamat malam. Oke, kalau kalian belum tahu dari manakah Bu Berli berasal, ibu akan berbicara dulu. Kaifa haluk? Kaifa haluk? Nabi khair. Tapi tidak ada yang jawab. Kaifa haluk? Yes. No. Kaifa haluk is how are you? Kaifa haluk? Ana bi khair walhamdulillah. Kalau kalian dalam kondisi sehat. Coba. Nah, sekarang kira-kira anak-anak level 4 ada yang tahu siapakah beliau? Oke. Sudah pada tahu. Oke, tapi mungkin Bu Anita karena menggunakan pakaian yang berbeda dengan Bu Berli. Where do you come from, Miss? Dari mana? No, I come from my home. Not from Japan, I come from my home. Tapi hari ini the outfit the them is. Are you sure? Are you sure it's Japan? Not Hawaii? Depan. Betul sekali, it's Japan. Masya Allah. You can speak some word in Japan? Yes, konnichiwa, ramen, sushi sangat enak. Oke. Nah, Sudah tahu nih. Students, selamat malam. Tetap kondusif ya. Oke, sudah terjawab berarti Bu Berli from Bu Berli from Arab and Miss Anita came from Japan. From my Oke. home. From my home. Sama ya. Nah, kira-kira oke, sudah ya. Kira-kira karena kita menggunakan outfit seperti ini atau kita came from another country, kira-kira kegiatannya akan seperti apa nih? Ada yang tahu? Ada yang bisa menebak? Negara? Negara? Ramadan. Ramadan? Ramadan di Setelah negara. ini Ramadan di negara. Ramadan in other place katanya Bu Berli. Oke, Masya good. Allah. Tapi Betul. betul. Tapi Bu, lebih tepatnya another place-nya bukan di Indonesia, tapi another country atau Ramadan di negara lain. Dan ternyata bukan hanya kita saja nih bintang tamunya. Ada insya Allah
akan ada 3 bintang tamu yang hadir menemani kita semua, anak-anak level 4 dan level 5 ya. Nanti akan kami perkenalkan terlebih dahulu bintang tamunya. Yang pertama ada siapa, Miss Anita? Yang pertama, Oke. Yang pertama ada, kalau tadi ada yang udah dari Arab, tadi ibu dari Jepang, yang bintang tamu kita spesial yang pertama, dia berasal dari Indonesia lahirnya. Tapi setelah dia lahir di Indonesia, menempuh pendidikan SD SMP semua di Indonesia, lalu melanjutkan studinya ke luar negeri. Kemana? Yaitu ada di Australia. Nah, tapi Bu Berli tidak hanya di Australia, bintang tamu kita yang satu ini dia pun pernah ke beberapa negara lainnya. Karena banyak sekali ya, jadi ibu bacakan ya. Oke, dia sempat mana ya tadi? Wait. Siapa namanya? I'm forgot. Nah, her name is Novayanti. Nah, Miss Novayanti ini dia juga adalah penulis beberapa buku. Luar biasa. Dan ketika dia menulis buku, dia pun sempat mendampingi suaminya bertugas di Darwin, Australia selama 3 tahun. Wah, 3 tahun kalian masih di Arcamani, dia sudah ada di Australia. Lalu melanjutkan ke Praha. Praha itu di mana? Praha di mana? Ada yang tahu Praha di mana? I don't know. Nanti kita tanyakan. Praha di mana ya, Praha? Nah, apakah hanya Australia dan Praha? Ternyata Bu Berli setelah dari Australia lalu sempat berlanjut ke Praha, berlanjut lagi 3,5 tahun di Republik Ceko. Oh, Masya Allah, mantap. Berarti sudah 3 negara ya? Sudah 3 negara. Tapi ternyata belum selesai juga perjalanannya. Apakah Nah, ke Indonesia? sejak tahun 2019 beliau bertugas di Tanzania, Afrika Timur. Wah, Masya Allah. Jadi benua Asia udah, Australia udah, Afrika udah, Masya Allah. Eropa, siapa tahu nanti di selanjutnya bisa ke Eropa ya. Nah, oke, sebentar ya. Anak soleh. Oke, nah ternyata Bu Berli selain itu juga dia berpengalaman menulis beberapa buku. Di antaranya ada antologi Ceria Ramadan di 5 benua, lalu ada antologi Asiknya Belajar di 5 benua, lalu ada buku solo aksara Mencari Makna, lalu ada antologi 55 penemu dunia, lalu ada lagi antologi Bumiku Sehat Aku Gembira, dan yang terakhir ada antologi Emang Enak Sih Tapi Cerita Perempuan Indonesia di Tanah Air Rantau, dan itu yang terbaru yaitu tahun 2020. Wah, Masya Allah. Tepuk tangan dulu buat Miss Novianti. Nah, boleh sapa-sapa dulu Miss Novianti. Miss Novianti, apakah sudah hadir di antara kita? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Miss. Oh, Masya Allah. Oke, wah, kita panggilnya berarti Kak Nova. Boleh lah, biar kayak sepantar ya. Oke. Nah, selain Kanova ada juga bintang tamu lain. Kalau tadi Kanova sedang berada di Tanzania, Afrika Timur, Ibu akan bacakan lagi salah satu bintang tamunya lagi. Namanya adalah Kak Anissa Karima. Kak Anissa Karima ini lahirnya di Bandung tahun 1985 dan sudah berkeluarga sekarang, sudah berumah tangga, sudah punya 2 orang anak. Masya Allah ya, Alhamdulillah. Dan students, coba sekarang kita tanya, kalau kalian bisa berbahasa berapa bahasa? Dua apa? Indonesia and English. Aku dua. Ada yang 2. Kalau bahasa Sunda. Bu Berli bisa. Bu Berli bisa 4. 3. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Sunda, sareng bahasa Jawa bisa.
Berarti saya juga bisa 4 Bu Berli. Bahasa apa? Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Sunda, bahasa kalbu. Ya, bahasa kalbu, bahasa hati ya. Nah, tapi kalau Kak Bu, aku Anissa 4. 4 apa saja? Indonesia, Sunda, Jawa, terus sama Melayu, Bu. Oke, Melayu. Nah, kalau tadi bahasa Jawa dan bahasa Sunda adalah bahasa daerah. Nah, kalau Kak Anissa Karima ini bisa 4 bahasa dan 3 bahasanya itu bahasa negara, ya, bahasa yang berbeda. Yang satu bahasa Indonesia, kedua bahasa Sunda sama dengan kita, yang ketiga bahasa Inggris, dan yang keempat bahasa Jepang. Watashi wa konnichiwa, Pocari Sweat. Pocari Sweat sangat raiso. Oke, bukan seperti itu ya. Kalau tadi itu nama-nama makanan ya. Oke. Nah, kemudian beliau ini, Kak Anissa ini punya hobi, yaitu hobinya lari. Kemudian ini pernah mengikuti finish Nara Marathon yang berjarak 42,2 km di tahun 2021. Luar biasa, boleh tepuk tangan dulu. Nah, Kak Anissa ini sama loh, sekolahnya juga di luar negeri nih, kayak tadi Kak Nova. Sekolahnya SD-nya pertama masih di Bandung ya, SD Komarabudi di Bandung. Kemudian melanjutkan ke SMPN 5 Bandung. Kemudian naik lagi ke SMA 5 Bandung, jurusannya IPA. Kemudian berkuliah, sekolah lagi nih di Institut Teknologi Bandung. S1-nya jurusan Teknik Elektro dan S2-nya jurusan Mikroelektronika. Dan nah ini nih melanjutkan pendidikannya atau sekolahnya ke Toyohashi University of Technology di Aichi, Jepang. Wow, luar biasa ya. Ini jurusannya Computer Science. Jadi di Jepang ya kuliahnya. Berarti sama Miss Anita ketemu di Jepang gitu. Kita sempat ketemu di Jepang. Dia di Jepang, saya di rumah. Oh, di rumah virtual dulu ya. Virtual, apalagi kalau sekarang nih masa pandemi ya. Betul. Jadi masih virtual. Boleh sapa dulu Kak Anissa Karima. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terdengar Kak? Kak Anissa sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Kak Anissa boleh menyapa dulu anak-anak atau siswa menggunakan bahasa Jepang? Konnichiwa, hajime mashite, Anissa desu. Yoroshiku onegai shimasu. Hai. Udah gitu aja. Kita melamun karena tidak mengerti bahasanya. Kita bingung ya, jawab apa ya? Aduh, Iya, jawab apa ya? Oke, sudah ada 3 orang nih. Nah, 2 orang maaf. Dan ada bintang tamu yang ketiga, kira-kira sudah hadir belum ya? Yang ketiga dari mana nih? Oke, yang ketiga, wah, sangat-sangat spesial. Suaranya mungkin. Cek. Wait. Students tetap simak ya. Oke, bintang tamu kita yang ketiga sama tidak kalah spesialnya. Dia bernama Anggia Eka Putri, atau nanti kita panggil Kak Anggi atau Kak Anggia. Nah, sekarang Kak Anggia tinggal di Qatar. Ada yang tahu Qatar di mana? Luar biasa. Qatar nggak ada yang tahu? Asia Barat. Di Asia Barat. Asia Barat. Wah, di mana Asia Barat? Nanti kita tanyakan ke Kak Anggia ya. Nah, Kak Anggia ini dia kalau di Indonesia mudiknya kadang ke Cilegon, kadang ke Garut. Nah, tapi kalau sekarang karena masih pandemi ya, Bu Berlia, jadi masih tinggal di Qatar. Nah, beliau juga ketika bersekolah semuanya masih ada di Indonesia. S1-nya ada di jurusan Budidaya Pertanian Fakultas Pertanian Unpad, lalu S2-nya melanjutkan ke masih sama jurusan Agroteknologi Fakultas Pertanian Unpad. Wah, Masya Allah. Sekolahnya masih di Indonesia nih, di Unpad. Masih di Indonesia. Bisa ya? Jadi ke Qatar itu Kok jadi ke luar Qatar biasa. ya? Itu gimana ceritanya ya? Nanti kita tanyakan. Nanti kita tanyakan. Ya. Oke. Kira-kira sudah datang belum ya Kak Anggia? Belum ya?
Nah, insya Allah. Oke. Sudah datang? Assalamualaikum Kak Anggia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Anggia, Masya Allah. coba kalau di Qatar bahasanya pakai bahasa apa nih? Di Qatar bahasanya sebenarnya bahasa Arabik ya, karena kita di Timur Tengah. Tapi di negara Qatar ini banyak pendatang, jadi bahasa pengantarnya masih bahasa Inggris. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Jadi Alhamdulillah. students di Cendekia Muda kalau main ke Qatar masih bisa pakai bahasa Betul. Inggris. Bahasa Inggris ya. Inggris. Bahasa Inggris. Oke, ya sip. Nah, alhamdulillah 3 bintang tamunya sudah hadir. Ada Kak Nova, Ada Kak Anissa. ada Kak Anggia, belakangnya A semua. A semua. Ada Kak Anita dan Ada ada Kak Kak Anita Berliana. Berliana. Asik. Masya Allah. Jadi ada banyak ya. Nah, luar biasa nih. Students, Ibu mau tanya dulu. Kalau di Indonesia ini kira-kira puasanya selama berapa jam? Ada yang tahu nggak? Selama 16 jam. Enggak itu selama 20. Oke. 20 jam. Nah, yang offline ada yang bilang 18 jam. Ibu 14 jam. 13? 14 lebih setengah. Jadi 14 setengah jam. Kalau kata yang online di Indonesia kira-kira puasanya berapa jam? Paling 13. 13. Sebenarnya berapa menit Bu Berli? Sebenarnya kok menit salah ya? Berapa jam? Kalau di Indonesia kita berpuasa selama 13 jam 20 menit. Wah, luar biasa ya, kalian kuat banget nih menjalani Betul. puasa selama 13 jam 20 menit. menit. Luar biasa ya. Alhamdulillah. Nah, karena ada 3 bintang tamu yang spesial, kita juga mau tanya-tanya nih sama bintang tamu. Tapi sebelumnya, kenapa kita mengundang juga bintang tamu dari berbagai negara? Kenapa Bu Anita? Karena ternyata anak-anak yang soleh dan soleha, dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 Allah menyatakan bahwa sesungguhnya ibadah puasa ini bukan hanya untuk warga muslim atau Yang ada di Indonesia yang ada di saja, Indonesia Bu Berli. saja, tapi di negara-negara lain juga ada warga muslim yang wajib berpuasa. Betul Begitu ya? sekali. Dan Bu Berli, ternyata saum di bulan Ramadan ini di setiap negaranya berbeda-beda loh tantangannya. Apa aja berbeda? Kalau di sini kan kita berpuasa selama 13 jam 20 menit. Nah, tapi ternyata Indonesia dan negara lain itu memiliki perbedaan waktu yang ada yang sebentar, tapi ada yang di sini siang, Ya, di sana malam ya. Nah, dan tidak hanya itu Bu Berli, waktu berpuasanya pun berbeda-beda. Luar biasa ya. Betul. Kayaknya kita langsung tanya aja yuk sama Betul. beberapa bintang tamu kita yang sudah hadir di sini. Oke. Pertanyaan yang pertama mau disampaikan kepada siapa nih? Oke. Nah, setelah ini kita akan sambil bertanya, sambil juga mendengarkan kira-kira seperti apa ya berpuasa di negara mereka. Di negara tadi ada Kak Nova, ada Kak Anissa dan Kak Novianti. Apakah Kak Anggia? Maaf ya. Apakah jam puasanya sama? Terus atau beda? Ya. Atau jangan-jangan kalau kita di sini malam-malam sholat taraweh bersama-sama, kalau di sana gimana ya? Kalau di sini kita ada yang bangunin sahur. Kalau di sana apakah ada ya? Nah, kayaknya akan seru nih Bu Berli kalau kita tanya satu-satu nih. Ya. Kita ke siapa dulu ya Bu Berli? Karena tadi kita sudah membacakan informasi tentang Kak Nova, jadi kita panggil dulu yuk Kak Nova. Kak Nova, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Nova, Pertama-tama kayaknya kita penting nih, kalau di Indonesia sekarang pukul berapa? betul. Sekarang di- Indonesia di- jam berapa? Jam Jam 10:30. Kalau di Tanzania ini lagi jam berapa Kak Nova kalau boleh tahu? Kalau di Tanzania itu kita 4 jam lebih mundur dari Indonesia, berarti sekarang sekitar setengah 7 pagi.
Wow, masih pagi ya, 6:30, masih seger. Kita di sini udah kipas-kipas ya, udah lumayan panas ya. Oh. Nah, Kak Nova, boleh nih cerita-cerita bagaimana sih rasanya kalau puasa di Afrika, di Tanzania? Apakah di sana kita apakah Kak Nova di sana puasanya sama-sama 13 jam atau seperti apa sih tantangannya di sana tuh Kak Nova? Yang pertama dulu berapa jam kayaknya ya? Okay. Silakan. Mungkin kalau di Tanzania sih kan kita di satu garis lintang yang sama dengan Indonesia ya. Jadi kalau misalnya dari pantainya Tanzania mau berenang, terus tuh nyampe tuh ke Indonesia. Wah, Masya Allah. Capek kan Itu nyampe Nova? tuh, karena kan satu garis lintang yang sama. Jadi alhamdulillah sih nggak terlalu beda jauh jamnya dengan Indonesia. Jadi sekitar kita itu sahur sekitar jam 5:10 itu sudah azan subuh, kemudian berbuka sekitar jam 6:24 sekarang. Berarti sekitar roughly ya 13 jam 30 menit lah ya, nggak Sama beda jauh berarti dengan ya. Indonesia, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah nggak beda jauh Gak berarti beda ya? jauh ya, alhamdulillah. Nah, Karena di satu garis lintang yang sama ya, jadi nggak iya terlalu beda betul. jauh. Masih gara-gara Jadi Kak Nova, waktu di dalam ya kalau di sana kan kalau kita tahunya Afrika itu kalau nggak yang panas sekali, ya dingin sekali. Nah, kalau di Afrika Timur gimana nih? Apakah panas sekali? Jadi ketika puasanya terasa, wah, Masya Allah, hausnya luar biasa, atau seperti apa tantangan puasa di sana, Kak Nova? ya tantangannya memang di sini itu mataharinya masya Allah subhanallah banget ya. Jadi panasnya tuh bener-bener panas banget hasilnya. Jadi kita harus pintar-pintar apa ya, menjaga kondisi badan, kemudian juga harus banyak sekali minum ketika berbuka dan juga sahur. Terus ya kalau bisa sih sebisa mungkin menghindari matahari langsung ya, karena itu menyengat banget gitu mataharinya. Ya itu sih paling mataharinya yang luar biasa panas banget gitu. Tapi ini alhamdulillah karena masuk bulan Juni sudah mulai agak turun cuacanya. Kalau misalnya dekat bulan Desember itu panasnya. Tapi itulah maksudnya Allah itu benar-benar adil, maha kuasa ya, jadi sudah melebihkan kekuatan kita yang di sini tuh mereka kuat sekali panas karena ini di lokal gitu. Kalau kita mah kayaknya udah meleleh gitu ya. Mereka mah siang-siang ya jam 12 tuh jalan-jalan santai aja, sementara kita mau dari wuh gitu ya. Mereka mah ya udah diberi kekuatan yang lebih. Nah, ini ada dokumentasi nih di Instagram Kak Nova ya. Terlihat ya di Instagramnya foto-fotonya memang suasana di Afrika itu memang ini ya panas gitu ya. Ada beberapa binatang juga. Jadi ya kata Kak Nova tadi, alhamdulillah puasa di Tanzania ya. Puasanya cuacanya lagi nggak terlalu panas kayak di bulan Desember. Alhamdulillah ya, Allah itu maha adil, masya Allah. Oke, alhamdulillah sudah terjawab tuh pertanyaannya. Jamnya dari sekitar 13 jam 30 menit ya, hampir sama berarti ya. Kak Nova boleh tanya nggak, kalau di Tanzania sendiri kan kalau di Indonesia nih masjid tuh hampir di setiap daerah, baru jalan kaki udah ada masjid lagi, jalan kaki lagi ada masjid lagi. Kalau di Tanzania nih jumlah masjidnya itu banyak atau gimana nih Kak? Alhamdulillah banyak ya, nggak sulit, nggak seperti ketika saya tinggal di Eropa, itu agak sulit untuk cari masjid memang. Tapi kalau di sini alhamdulillah karena penduduknya juga muslimnya lumayan ya, sepertiga dari penduduk itu muslim, jadi kita nggak terlalu sulit untuk cari masjid itu, alhamdulillah nggak sulit. Alhamdulillah ya, berarti bisa sholat subuh mungkin kalau laki-laki ya sholat berjamaah di masjid dekat ya Kak. Kemudian kalau tarawih masih bisa. Cuman kan kemarin 2 tahun lalu kan pandemik ya, karena di Afrika ini kita harus jaga-jaga banget ya, karena fasilitas kesehatannya juga belum seperti di tanah air. Jadi kita waktu 2 tahun lalu itu masih memilih untuk tarawih di rumah aja dulu. Oke, berarti alhamdulillah ya tahun ini sudah bisa sholat tarawihnya berjamaah di masjid. Alhamdulillah.
Nah, sama penasaran ini nih Kanova. Kalau di Indonesia kan biasanya kita berbukalah dengan yang manis. Biasanya ada yang pakai kurma, ada juga yang pakai kolak. Nah, kalau di Tanzania biasanya bukanya pakai apa? Yang orang-orang biasa kan kalau di kita biasanya banyak yang jual beli ya. Kalau di Tanzania seperti apa Kak biasanya? Kalau di sini sih karena maksudnya kalau penduduk lokal ya di sini itu pengaruh karena pesisir pantai, jadi pengaruh India sama pengaruh Arabnya lumayan kuat. Jadi kayak kebanyakan kue-kue kayak kue-kue memang kue-kue yang mirip-mirip sama sana, kayak ada sambosa, chapati, roti canai yang seperti itu nggak sulit. Tapi kayak kolak, cendol gitu mah nggak ada ya gitu, jangan nyari cendol sama di sini itu cari perkara namanya nggak ada soalnya. Kayaknya kalau mau cendol dan lain sebagainya harus bikin sendiri ya Kak? Harus usaha, iya harus usaha. Terus kalau orang sukanya minum teh, dia suka sekali sama teh, susu biasanya kayak teh tarik. Tetap tapi sama ya, berbukalah dengan yang manis, salah satunya teh tarik. Kurma banyak. Biasanya unik ya, berarti karena percampuran budaya dengan daerah Arab dan India, makanannya juga jadi ikut terpengaruh nih. Biasa nih Kak. Kemudian nih, karena waktunya tadi hampir sama, 13 jam 30 menit, kira-kira Kak Nova nih melakukan aktivitas apa aja nih selama berpuasa, memanfaatkan waktunya gitu Kak? Biasa ya, kalau karena saya kan udah punya anak 2 ya, alhamdulillah, jadi namanya ibu pasti ya beberes rumah seperti biasa, anak juga gitu, karena saya ngerti anak-anak. Kemudian juga paling kalau menunggu berbuka ya paling kita ya berusaha semaksimal mungkin ya, kayak tadarus, berusaha menghatamkan Quran. Kemudian juga kan di sini kan bahasanya bahasa Swahili ya, jadi mungkin kalau kayak kajian gitu kita ikut kajian di Indonesia gitu sama anak-anak. Masya Allah. Sebelum kita enggak yang maksudnya setidaknya tuh ada sebelum menunggu berbuka kan anak-anak bisa sambil denger kajian-kajian singkat seperti itu. Paling ya sama lah sama ya ternyata kegiatan. Dan uniknya mengikuti kajiannya tetap di Indonesia. Betul jadi sekali. jamnya mengikuti jam Indonesia. Oh Kanova, ada satu lagi nih pingin tanya. Kan tadi sempat baca nih di CV Kanova sempat di Australia, sempat di Praha, sempat di Ceko. Nah, Ceko itu Praha loh Ibu. Kenapa? Ceko itu Praha, iya. Aduh maaf ya, saya belum pernah jadinya salah. Nah, terjawab terjadi ya. Praha itu di Ceko. Nah, iya betul. Menurut Kanova nih, apa perbedaan atau keunikan masing-masing setiap negara, misalnya kalau di Australia lebih lama atau kalau di Praha seperti apa gitu? Ya. Yang paling berasa mungkin di Ceko ya, karena waktu itu kita lagi summer, jadi kita puasa 20 jam, itu Masya Allah. Jadi buka puasa sahurnya jam 2, kemudian jam 10 sekitar setengah 11 itu baru berbuka. Jadi itu betul-betul panjang sekali. Jadi lama banget. Itu benar-benar tantangan banget. Jadi kayaknya masih kenyang tapi udah harus sahur gitu. Oh iya. Itu yang pertama ya. Cepet banget ya. Jadi dari sahur. Iya, jadi jarak antara sahur berbuka dengan sahur lagi tuh deket ya Kak? Deket, jadi benar-benar harus maraton tuh, abis sahur, nunggu maghrib, setelah itu isya, terus tarawih, tidur sebentar, langsung sahur. Jadi betul-betul harus, ya makanya Masya Allah deh waktu itu saat itu benar-benar ketika 20 jam itu benar-benar terasa banget. Gitu. Wow, Masya Allah, luar biasa ya. Tapi punya satu hari juga. 24 jam, 20 jamnya dipakai puasa, berarti 4 jamnya hanya dipakai tidur dan makan, Masya Allah. Iya, tapi memang itu berapa hari ya dapat 20 jam, terus setelah itu dia agak turun sedikit, itu alhamdulillah banget lah. Tapi pas awal puasa terus lagi puncaknya summer itu aduh alhamdulillah ya. Jadi punya tantangan sendiri ya. Betul. Tersendiri gitu kalau di negara-negara lain, luar biasa. The last question for Kanova, gimana Kak kalau Idul Fitri di sana? Kanova apakah mudik dulu ke Indonesia atau liburan
Idul Fitrinya gimana Bisa, nih Kak? Biasanya kalau untuk warga negara Indonesia di 3 tempat itu karena kami bertugas, jadi biasanya untuk sholat kami pusatkan di KBRI. Jadi untuk warga negara Indonesia bisa kita bareng-bareng tuh ngumpul di KBRI. Jadi lumayan lah tangan ya gitu. Jadi kumpul tuh takbiran bareng dulu sebentar, setelah itu baru kita sholat bareng-bareng. Kan kalau di Republik Ceko kan memang kebanyakannya unik ya. Republik Ceko itu kan dulu bekas negara komunis, kemudian banyak juga orang yang tidak beragama. Jadi ketika kami takbir terus itu harus minta izin dulu walaupun di lapangan KBRI kita menunggu ini, jadi nggak segampang seperti kalau kita di Indonesia. Jadi yang di Indonesia itu dimanfaatkan betul-betul karena suasananya itu benar-benar kondusif, enak banget ya buat Ramadan. Tidak semua teman-teman kalian yang di negara lain itu mudah gitu, tantangannya itu ada gitu. Dengar azan aja nggak gampang loh di negara-negara Eropa gitu. Ternyata ya. Jadi nggak semuanya kayak kita mungkin melihat orang-orang di luar negeri enak gitu ya, tapi ada tantangannya apalagi pas di Indonesia aku pernah ke Jerman nih, itu kan di Eropa tuh aku malah gak kedengaran itu azannya. Terus sholat Jumatnya kita selalu terlambat karena harus naik bis itu gak terlalu cepat. Jadi iya, karena Arya ini punya pengalaman juga di Jerman ya. Terima kasih Kanova, terima kasih juga Arya yang sudah tadi berbagi juga. Terima kasih Kanova. Kita beralih dulu ya ke bintang tamu yang lain. Bintang tamu yang kedua ini ada namanya Kak siapa tadi? Bintang tamu yang kedua Kak Anissa Karima. Kak Anissa. Iya. Alhamdulillah sudah bergabung Kak Anissa. Kak Anissa, kalau di Jepang sekarang lagi jam berapa Kak? Sekarang jam 12:40, bedanya 2 jam ya. Beda 2 jam. Nggak beda jauh lah ya, kita lagi sama panas-panas gini. Lagi gerah juga ya Kak. Kakak, kita juga sama nih, mau sama-sama sharing gimana bulan Ramadan di Jepang. Coba pertanyaannya ini unik nih. Kalau tadi roti canai yang kayak gitu-gitu nih. Kalau di Jepang nih makannya apa? Apakah sushi? Buka-buka mungkin langsung sushi, jangan-jangan. Atau apa Kak? Atau dorayaki mungkin? Dorayaki. Ada dorayaki ada. Boleh Kak dijawab dulu Kak. Sebenarnya hari ini masih di sini suasananya musim semi ya, jadi nggak panas. Di sini nggak panas, beda ya. Lumayan enak buat sahur. Terus kalau buat buka puasa kebanyakan ini ya buatan rumah sendiri, nggak beli di luar karena di Jepang ini kan yang muslimnya sedikit sekali. Jadi kalau presentasinya kalau ada 1.000 orang yang muslimnya cuma 1 orang aja. Jadi di sini kalau ketemu di jalan atau di supermarket ketemu sama ada ibu-ibu pakai jilbab itu rasanya senang sekali. Jadi kalau buka puasanya yang dibikin di rumah aja seadanya. soalnya di situ kebanyakan agamanya Shinto. Tahu ya. Tapi sebetulnya kalau orang Jepang itu nggak punya agama mereka nggak tahu ya agama Islam, ya sedikit lah yang tahu ya. Tapi Kak, karena di sana sedikit nih, masjidnya juga berarti sedikit ya? Iya, biasanya masih ada di kota-kota besar kayak Tokyo, kalau Vanessa sendiri sekarang tinggalnya di Nara, bukan di kota besar sih. Jadi dulu juga kan sekolahnya di Toyohashi itu kotanya kecil, jadi nggak ada masjidnya, dalam satu kota nggak ada masjid. Kalau ke masjid mesti ke kota sebelah gitu. Terus di Kyoto juga dulu pernah tinggal di sana itu masjidnya enggak, cuman ada satu kecil terus di bawah tanah gitu.
Jadi di sini juga di Nara juga 2 tahun yang lalu nggak ada masjid. Meskipun kotanya lumayan gede ya, mungkin kayak Jawa Barat gitu. Satu Jawa Barat nggak ada masjid satupun. Wah, Tapi sedih juga ya Kak. Sedih ya. Kebayang kayaknya kangen sekarang ya sih, dengar azan. wah kalau denger azan sih dari handphone masing-masing ya. Oh iya. Nggak bisa dari masjid. Meskipun ada masjid nggak bisa azan. Oh. Jadi kita kalau karena di sana nggak ada masjid, kemudian kalau menentukan waktu sholat ya berarti kita memang harus tahu jamnya ya Kak. Betul, harus setting di handphone berarti ya Kak ya? Iya, dan waktu sholatnya juga setiap hari ganti-ganti. Apalagi kalau lagi musim semi begini ya, kadang dari sebelumnya bisa beda 2 menit, 1 menit. Jadi kalau nggak lihat jadwal bisa salah buka puasa atau salah sahur. Masya Allah. Jadi kita harus update terus jadwalnya. Harus berarti ya? terus dicek ya. Iya. Emang biasanya Kak kalau di Jepang puasanya berapa jam biasanya Kak? Kalau hari ini itu jadwal sholatnya ya, jadwal sholat subuhnya itu jam 3.53. Jam 3. Mau jam 4 lah ya, mirip-mirip. Enggak, beda setengah jam kali sama Indonesia. Nanti bukanya jam 6.30-an. Oh, berarti Lebih lama berarti ya? lebih lama sedikit ya. Alhamdulillah tidak berbeda jauh ya. Oh, Iya, Masya Tapi berapa ini jam karena ya? musim semi loh. Kalau Oh, betul. Kalau jadi, musim lain beda berarti ya Kak ya? pertama kali nyampe ke Jepang itu kan sekitar 12 tahun yang lalu itu pas lagi musim panas. Musim panas itu mulai sahurnya itu paling lama itu jam berapa coba? Ada yang Jam berapa? kira-kira bisa jebak nggak? Tahu musim panas sahurnya jam berapa di Jepang? Ada yang tahu nggak? Jam 2 Kak, ada yang bilang. Oh betul, mirip. Iya. Jam 2 tapi jam 2.50-an ya. Jadi masih lebih gitu sih, lebih pagi, nggak lebih pagi dari yang Memang dini tadi hari ya Kak. dari orang Eropa enggak, tapi jam 2.57 udah nggak boleh makan. Terus maghribnya itu jam 10 lebih 15. Lebih lama lagi. Lebih lama kalau Indonesia jam 7.15 sudah masuk Isya ya. Lama banget. Jadi bisanya itu jam 8, hampir jam 9. Iya betul sekali. Berarti kita harus bersyukur ya Bu Berli ya. Kalau di sini kita hanya 13 jam, ternyata di negara lain ada yang lebih lama, dan bahkan ada juga yang seperti di Jepang, ada yang kalau tergantung musimnya, kalau sekarang hanya sekian jam, tapi kalau musim lain bisa jadi lebih lama. Wah, Masya Allah. Jadi berubah ya waktunya. Tuh kan. Biasanya kita harus tahu karena jangan sampai kita berbuka lebih dulu daripada jadwal. Betul. Iya. Itu yang paling harus hati-hati. Kemudian Tapi nanti enak loh. Nanti kalau musim dingin di sini ya, kalau musim dingin itu kita sahurnya jam 5.36. wow. Bener kan? Setengah 6 masih bisa makan, tapi bukanya jam 5. Wow, lebih cepat ya. Wah. Kayaknya jadi impian anak-anak itu Bu Berli ya. Jadi kalau mau ke Jepang Kak, kalau ke Jepang bulan Ramadan harus tentuin nih yang kira-kira buka puasanya lebih cepat. Jawabannya. Jadi ya tadi ya Allah itu maha adil. Jadi meskipun pernah ngerasain musim panas panjang, nanti Kanisa juga tetap ngerasain pas musim dingin sahurnya sangat pendek gitu. Jadi ya harus sama-sama disyukuri ya. Betul Kak, harus sama-sama disyukuri ya Kak. Betul. Karena kalau kita nih normal setiap hari sekitaran 13 jam, 20 menit ya. Nanti kalau jam 5 sore emang ada jam 5 malam? Nggak ada, adanya jam 5 sore ya. Adanya 5 sore ya. Jadi kalau Kak Anissa ini di Jepang jam puasanya tuh berbeda-beda dan setiap musim juga beda. Ada yang lebih lama, Ada yang lebih sedang, cepat. ada yang lebih cepat juga. Alhamdulillah merasakan juga ya.
Alhamdulillah. Berarti Kak Anissa di Jepang udah 12 tahun ya Kak ya? Wow. Oh iya. Wah, Kayaknya kalau Masya anak Allah. baru masuk Kayaknya- sekolah udah lulus SMA ya kak? Betul, kayak belum pada lahir ya. Wah, Masya Allah. Luar biasa. Iya, susu kan. Ya, Berarti Kak Anissa sudah mengalami mungkin Ramadan di semua musim sudah terlewati ya Kak ya? Oh belum, baru belum. baru musim semi sama musim panas. Kalau mau semuanya terlewati berarti Kanisa harus tinggal di sini selama 32 tahun. Lama Gitu. banget. Sekali. Jadi karena masih 12 tahun jadi baru 2 musim aja yang Ya berarti Kak Anissa harus lebih lama lagi di Jepang biar merasakan musim dingin ya kak. Nah, Kak Anissa, kalau Lebaran nih, kalau Idul Fitri gimana? Apa Kak Anissa mudik dulu ke Indonesia atau gimana? Pernah mudik ya, tapi kebanyakan sih di sini di Jepang aja karena kan ada yang kerja, terus yang sekolah juga anak-anak. Beda kalau di Indonesia kan Idul Fitri semua pada libur, kalau di sini nggak ada yang libur, jadi kayak hari biasa aja, nggak ada yang tahu kalau sekarang Idul Fitri. Kayak ini mungkin ya kak, kayak hari libur nasional. Misalnya kayak hari pendidikan, hari guru kan libur sehari tuh kalau di Indonesia. Berarti kalau di Jepang juga gitu kali ya? Nggak ada kalau di Jepang, nggak nggak ada. nggak Sedih punya. Kalau di sekali. Indonesia itu kan liburnya misalnya ada Idul Fitri atau ada buat orang Kristen itu hari Natal misalnya gitu ya. Kalau di Jepang itu hari liburnya nggak ada yang berhubungan dengan agama, semuanya berhubungan sama kebudayaannya Jepang. Jadi orang Jepang nggak tahu kalau sekarang itu Idul Fitri misalnya, atau misalnya Pas sekolah boleh tidur siang ya. Berarti Di anak-anak Eropa Kak juga Anissa pas harus ini di ya kak? Jerman itu juga cuma ada misalnya libur musim panas, Oh, iya betul. Natal. Oke, Arya terima kasih. Sip. Nanti boleh kita bertanyanya di sesi tanya jawab ya. Ya. Berarti ini kak, kalau Kak Anissa juga udah berkeluarga kan ya? Iya. Punya anak. Berarti kalau misal Idul Fitri anaknya izin libur dulu gitu ya kak? Oh iya, izin libur dulu. Terus ya karena memang nggak ada libur ya, jadi izin dulu ke sekolah untuk libur. Yang kerja juga izin libur untuk nggak kerja. Terus bedanya mungkin ya, kalau di Indonesia kan kita sholatnya itu jam 6 ya, sekitar jam 6 atau jam 7 ya, gitu, sekitar jam segitulah gitu. Nah kalau di Jepang ini karena kita sholatnya masjidnya sedikit, ada masjid juga kecil, terus kan kalau di Indonesia bisa sholat di lapangan rame-rame banyak kan gitu. Kalau di sini kita nggak bisa di lapangan, harus di masjid atau di nyewa gedung besar gitu ya. Nah dan gedungnya itu biasanya baru bukanya jam 9, jadi kita baru bisa sholat itu dari jam 9 pagi gitu. Masya Allah ya, jadi memang harus dipersiapkan gitu ya untuk sholat Idul Fitri. Kita harus menyewa gedung atau memang harus ada perizinan gitu ya kak? Betul, harus ada perizinan, dan itu nggak boleh sampai sekarang ya belum pernah buat sholat yang misalnya di lapangan besar bareng-bareng gitu. Mungkin pernah ada yang lihat berita kali ya, kayak di masjid Tokyo gitu, itu sholatnya bergilir sampai ada 3 shift, 5 shift gitu. Jadi sholatnya gantian, sholat idnya yang pertama, nanti ada lagi sholat id yang kedua, nanti ada sholat id yang ketiga gitu, karena nggak cukup tempatnya. Iya betul ya. Ya Allah. Berarti benar-benar ya kita harus lebih bersyukur lagi ya Bu Berli ya. Alhamdulillah. betul. Oke, Kak Anissa, alhamdulillah terima kasih Terima ya kasih. Kak Anissa. Setelah sharing berbagi sharing. bagaimana puasa Ramadan di Jepang. Nah, selanjutnya Bu Berli, tadi nih yang terakhir ada siapa? Kak Anggi, betul. Assalamualaikum Kak Anggi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ibu guru, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap simak ya. Kak Anggi, kalau di sini sekarang sudah jam berapa Bu Berli?
Sudah jam 11. Kalau di Qatar sekarang jam berapa, Kak? Kalau di Qatar sebenarnya sama tuh kayak Kak Nasya ya tadi ya. Kita bedanya 4 jam lebih lambat daripada Indonesia. Jadi di sini kurang lebih hampir jam 7. Mirip-mirip ya masih sama Afrika. Oh, sama ya. Oh iya, Kayak Kanova berarti tadi. masih satu pagi-pagi. garis Iya. lintang berarti ya. Oh, Iya, Masya kita di Timur Tengah, dekat perbatasan dengan Saudi. Ada yang pernah ke Mekah, ada yang umroh, atau udah pernah berangkat haji. Nah, kita dekat. Udah pernah. Nah, dekat, suasananya pun sama dengan di Timur Tengah seperti itu. Suasananya sama Suasananya dengan di sama berarti wilayah kayak Timur Tengah. tadi ya. Nah, kalau tadi kan katanya jamnya ternyata mirip sama yang tadi Kanova. Kalau jangan-jangan menu buka puasanya sama-sama juga, apa roti canai dan lain-lain gitu, sama nggak, Kak? Iya benar, mirip-mirip karena di Timur Tengah kebanyakan terutama di Qatar ini pendatangnya justru bahkan orang India, orang Pakistan, Sri Lanka itu lebih banyak daripada penduduk Qatarnya itu sendiri, daripada Qatari ya. Kalau kita sebutnya Qatari itu warga negara Qatarnya, orang lokalnya, itu bahkan orang luarnya lebih banyak daripada warga negara itu sendiri. Jadi Wah, banyak pendatang ya, Kak. iya, banyak sekali pendatang di sini bekerja kan di sini ya. Nah, jadi makanannya pun mirip-mirip dengan makanan-makanan negara India gitu ya. Tapi ada makanan khas Arabnya ada. Mungkin ada juga nih di Indonesia kayak nasi mandi rice, terus makbus. Nah, mungkin ada yang pernah makan tuh nasi yang biryani gitu ya, yang Nasi beraroma. biryani. Kita juga suka makan, Kak. Jadi nanti ke Qatarnya next time makan dulu nasi biryaninya di sini. Siapa tahu setelah makan nasi biryani kita dapet bisa tiket ke dapat tiket, Qatar. bisa. Kang Gia, tunggu ya. Kita mau ke Qatar. Masya Allah. Masya Allah. Kalau transit, kalau umroh transit di Qatar boleh, kita free visa. Jadi warga negara Indonesia yang punya paspor Indonesia boleh masuk ke Qatar, nggak perlu pakai visa. Nanti kalau mau main ke sini ditunggu. Wah, nggak perlu pakai visa. Semakin mudah jalan kita ke Qatar ya. Tapi Masya Allah. kita juga mau tanya nih, kalau kondisi Ramadan di sana gimana nih, Kak? Kalau kakak Kak Anggia nih memanfaatkan waktu menunggu berbuka nih dengan kegiatan apa, Kak? Iya, karena di sini mayoritasnya Muslim ya, negara Timur Tengah, negara yang mirip Arab ya. Itu jadi kita benar-benar sangat menghormati ketika bulan Ramadan. Alhamdulillah pemerintahnya ya, governmentnya. Jadi semua waktu bekerja, waktu sekolah dikurangin. Yang biasanya Masya Allah. iya, yang biasanya sekolah misalnya masuknya jam 7, sekarang jam 9 atau 8.30 baru masuk sekolah gitu. Wow. Terus yang kerja juga sama, yang biasanya waktu kerja 8 jam sehari dikurangin cuma 5 sampai 6 jam. Supaya apa? Supaya kita punya banyak waktu untuk ibadah di sini. Masya Allah. Alhamdulillah ya, pemerintahnya mendukung dalam suasana Ramadan gitu ya. Biar masyarakatnya pun bisa beribadah lebih kencang lagi di bulan Ramadan ya, Bu Berlia. Kalau kakak nih menunggu berbukanya sambil tadarusan kayak gitu, Kak? Iya, kurang lebih sama ya. Kalau anak-anaknya di sini ada perkumpulan semacam TPA. TPA itu khusus Sama anak-anak ternyata. Indonesia. Iya, ada pesantren kilat, tapi karena pandemi jadi kita masih online nih. Itu isinya sama anak-anak Indonesia tapi tetap in English gitu. Dia tapi yang hanya ada di Qatar saja. Saat ini masih online. Kalau sebelum-sebelumnya ada kelas offline-nya, pesantren kilatnya sama, ini sih semacam tadarus, belajar Al-Qur'an, terus yang mengenal fikih Ramadan seperti itu, Kak. Masya Allah, alhamdulillah seru juga ya. Seru ya Di ternyata Qatar. di Qatar masih ada pesantren kilat. kilat. Cuman mungkin bahasanya beda ya, pakai in English mungkin Ya, ya. bukan sanlat ya, Bukan beda sanlat. pasti. Pesantren kilat mungkin ya. Pesantren Kilat. Oke. Oke. Ada lagi nih pertanyaannya, gimana Kak? Kak Anita? Oke. Nah, Kak,
Kan kalau di sini biasanya kalau kita sholat taraweh itu kan kita pas dengar azan semuanya bareng-bareng nih sholat taraweh ke masjid. Nah kalau di Qatar gimana Kak? Apakah sama atau mungkin karena pandemi jadinya seperti apa? Masih di rumah? Oh, alhamdulillah sekarang pandeminya sudah mulai di Qatar sendiri, alhamdulillah case-nya sudah mulai menurun. Jadi masjid-masjid sudah dibuka gitu ya. Ya 2 tahun kemarin pandemi memang iya di rumah, tapi alhamdulillah tahun ini kita mulai kembali new normal ya, sama ya, mulai menyesuaikan lagi dengan kondisi normal, tetapi tetap dengan prokes yang ini ya, pakai masker. Jadi sama tarawihnya begitu azan, karena di sini negara muslim, masjid itu banyak sekali. Ya alhamdulillah di sekitar rumah sini aja setiap 3 km ada masjid. Jadi masjidnya ini ada 5 di sini, padahal areanya kecil tapi masjidnya banyak. Jadi Masya Allah ya, jalan sedikit ada masjid, jalan lagi sedikit ada masjid. Jadi sama begitu azan itu jalan kaki ramai-ramai gitu ya, ketemu sesama saudara muslim, Masya Allah. Ya alhamdulillah. Kayaknya the last question nih. Ada apa lagi nih Bu Bey? Kayaknya spesial nih pertanyaan terakhir. Spesialnya sama. Kalau tadi ada yang di Jepang ya bulan apa? Karena di Idul Fitri tidak ada hari liburnya, kemudian harus izin jadinya ya. Betul. Dan jauh juga ke masjid. Nah, kalau di Qatar sendiri Kak, Idul Fitrinya Kakak mudik atau Kakak stay di Qatar dan sholat bersama-sama dengan warga muslim di sana Kak? Oh ya, alhamdulillah karena negara muslim, jadi Idul Fitri adalah perayaan besar di sini gitu. Jadi libur nasionalnya juga lama, sama kayak Indonesia juga ya. Ada 4 hari libur nasional atau cuti bersamanya 4 hari ya, seminggu kurang lebih ya, sama weekend itu. Untuk sholat idnya juga kita bersama-sama bercampur, nggak selalu dengan hanya muslim orang Indonesia saja gitu, ada sama negara-negara lain. Jadi banyak tempat-tempat sholat baik di lapangan, di masjid itu Masya Allah disiapkan gitu, karena merayakan hari besar karena di sini muslim ya Kak, alhamdulillah seperti itu. Wah, Masya Allah. Ternyata alhamdulillah ya, berbeda-beda ya, unik ya. Kalau tadi di Jepang ada yang harus izin cuti dulu, bahkan anak sekolah aja harus izin dulu untuk lebaran ya. Betul. Tapi Masya Allah ternyata di Qatar karena negaranya negara muslim, malah liburnya diperpanjang agar setiap keluarga bisa saling bertemu. Betul. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Nah, kita buka satu pertanyaan saja. Berarti kita langsung nih, kayaknya tadi anak-anak udah banyak yang gak sabar bertanya ya Bu Berli ya. Karena pengen tahu gimana ya keistimewaan gitu ya. Betul Ramadan di sekali. luar negeri. Nah, Boleh, mungkin kita ambil satu yang offline dulu, lalu berarti 2 yang online ya. Hah, satu aja Kak. Oh, satu yang online. Oke, kalau gitu. Boleh yang offline satu orang? Billy, Masya Allah, Billy. Oke. Kita harus lebih cepat. Di hitungan ketiga ya. 3. Boleh. Offline, Hilmi, bukan online. Oke, terima kasih Arya sudah mengingatkan. Ada saudara siapa di sini? Humaid. Oke, Humaid mau bertanya apa? Di sini. Kalau kenapa kalau di Korea itu anak-anaknya itu udah diajarin kayak minum-minuman keras? Astagfirullah, kenapa bertanyanya itu? Ini Jepang bukan Korea. It's not Korea. Different question, pertanyaan lain. Apa? Korea itu di Cina. Ayo, pertanyaan lain. Kalau tidak, kita pilih teman yang lain. 3, 2, 1, tet, waktu habis. Oke. Sekali harus dioper ke teman Questionnya yang lain. Violet. Gagal ya, maaf ya. Tadi ada satu lagi yang raise hand. Siapa tadi? Boleh. Hitungan 3. Oh, Itu hitungan ada yang tiga. raise hand juga, Kak Anita. Oke. 3.
Devan. Ya, harus lebih cepat dan konsentrasi ya. Oke, ada saudara siapa di sini? Devan. Oke, Devan mau bertanya apa? Bu, kalau puasanya di Greenland itu berapa jam, Bu? Di Greenland. Oke, kira-kira. Oke, terima kasih Devan atas pertanyaannya ya. Oh, berarti ke Kak Nova ya. Coba kita tanya ke Kak Nova. Kak Nova kira-kira tahu nggak kalau di Greenland nih puasanya selama berapa lama? Kalau di Greenland, setahu saya sih itu kan utara banget ya. Itu pasti lebih lama sih dibandingin Eropa yang lain ya. Bahkan kadang-kadang ada yang kayaknya cuma sebentar sekali mataharinya terbenam ya kalau nggak salah di musim-musim tertentu ya. Tapi tolong dicek ya, karena kan Kanova belum pernah tinggal di sana gitu. Jadi nanti takutnya salah ngasih informasi. Jadi tolong nanti aja coba dicari ya gitu. Tapi kalau nggak salah itu memang ada lama sekali. Jadi kalau nggak salah memang hampir ikut Mesir ya kalau nggak salah. Jadi tapi tolong dicari aja ya, takutnya nanti salah informasi, soalnya di sana itu matahari terbenam cuma lewat aja kadang-kadang. Ada beberapa musim cuma saat lewat gitu aja. Tapi nanti tolong dicari lagi ya, soalnya belum tinggal di sana, khawatir salah kasih informasi. Baik, nanti dicari informasi yang valid saja ya. Oke, terima Jadi kasih mungkin Kak Nova. Berarti Begini kali ya. Oke. Mungkin begini kali ya, kalau untuk ini mau Oh, silakan. Oh, jadi untuk kayak misalnya Anissa yang tinggal di negara Jepang yang bukan minoritas penduduknya yang Muslim itu minoritas ya, bukan mayoritas, itu semua hukum atau waktu itu biasanya ngikut ke negara Muslim yang paling dekat. Jadi kayak misalnya, jadi orang Jepang, kita yang orang Jepang kalau misalnya nunggu satu Ramadan atau Idul Fitri, kalau misalnya tidak bisa terlihat hilal, kita ngikut ke Malaysia karena Malaysia negara yang paling dekat, negara mayoritas Muslim paling dekat dari Jepang. Jadi kalau yang tinggal di Greenland, siapa tadi yang bertanya? Coba Devan. nanti dilihat di Greenland itu paling dekat ke negara Muslim yang mana. Nanti dia ikut sholatnya ikut di sana. Oh, wow. Masya Allah. Masya Allah. Berarti jadi nambah pengetahuan buat Betul. kita, Bu Berli. Kalau negara-negara yang dia mayoritas muslimnya sedikit, biasanya minoritas berarti ya. Iya, kalau yang umat muslimnya sedikit berarti biasanya mengikuti kapan Ramadannya, kapan ininya mereka akan mengikuti negara dengan muslim yang terbanyak yang paling dekat dengan negaranya. Wah, Masya Allah. Oke, terima kasih, Terima kasih, Kak Nova, Kak Kak Anissa. Anissa. Wow, luar biasa. The last question tapi buat anak-anak yang online ya. Nah, pertanyaan terakhir Bu Berli, silakan. kalau tadi kan udah level 4 nih. Gimana kalau yang online kita pilih level 5? Oh iya, betul. Kakak-kakak level 5, apakah ada yang mau bertanya? Ada Kak Kinan. Silakan Kak Kinan. Kinan dibuka dulu kameranya, Soleh. Bukan Kinan level 4. Kinannya Kinan level 5 ya. Nah, boleh Kinan, silahkan. Katanya di Afrika Timur itu kan lumayan banyak masjidnya. Itu ada kegiatan bukber di masjid gitu nggak? Oh wow. Oke, pertanyaannya bagus nih. Kalau kemarin pemerintahan Indonesia meminta warga Indonesia ini bukber tanpa berbicara. Tanpa ngobrol ya. Tanpa ngobrol ya. Kalau ini pertanyaannya bagus nih. Kalau di mana tadi? Tadi di Afrika. Di Tapi Afrika. kayaknya kita bisa nanya juga nih. Oh iya, ke Jepang yang sama lain. Qatar apa Iya, jangan-jangan ada buka bersama juga di masjidnya atau Ya. gimana ya? Berarti dari Kak Nova Kak Nova lagi. Silakan Kak Nova. Ya biasanya kalau di masjid sih memang ada ya setiap berbuka itu biasanya. Oh iya, maksudnya pasti saya cek dulu nih sama suami takut salah. Jadi betul, jadi setiap berbuka itu ada memang kayak kita iftar berbuka bareng-bareng itu memang ada. KBRI juga ikut, kadang-kadang kita nyumbangin makanan kayak gitu ya. Sebenarnya kalau di sini sih udah mulai normal banget. Dinormalkan oleh pemerintahnya, jadi ya boleh aja bebas kalau di sini berbukanya gitu. Oke, alhamdulillah tetap ramai ya di maghrib, di Tetap waktu seru maghrib ya, masih bisa buka bersama. Alhamdulillah. Kalau di Jepang gimana nih Kak Anissa? Iya, silakan Kak Anissa. Kalau di Jepang mungkin dari pemerintah tidak ada aturan apa-apa ya, karena paling yang diatur misalnya
eh, himbauan saja bentuknya. Kalau di masjid sendiri, kalau di dekat yang paling dekat rumah saya, nggak ada buka puasa bersama setiap hari. Tapi alhamdulillah di Osaka sekarang ada namanya Masjid Istiqlal Osaka. Itu yang ngelolanya orang Indonesia semua. Alhamdulillah di sana setiap hari sekarang ada buka puasa bersama. Wah, Masya Allah, alhamdulillah. Jadi kalau mau bukber ke masjid bisa datang ke Osaka berarti ya Kak? Betul. Oke, Jepang. Osaka di Jepang ya. Oke, terima kasih Kak Anissa. Nah, yang terakhir nih, kalau di Qatar gimana Kak Anggi? Ya, kalau di Qatar, mau cerita nih. Kalau di Qatar ada keunikan. Kan kalau di Indonesia kalau mau buka diawali dengan beduk tuh ya, dug. Iya, betul. Gitu ya. Nah, kalau di Qatar di tempat-tempat atau di pusat-pusat masjid besar terutama itu kalau buka puasa itu ditandai dengan meledakkan cannon atau kalau kita sebutnya meriam ya. Dar gitu. Itu Unik berarti ya Kak? Iya. Itu bikin kaget banget atau enggak Kak? banget itu karena yang Dor berbuka ye gitu ya. Jadi kita berkeliling di situ. Sebentar ya Arya ya. Kita simak dulu ya. Malam enggak. Arya Sebentar bentar. ya. Wait ya. Kita simak dulu ya. Boleh dilanjutkan Kak Anggi? Iya betul sih tadi Arya bilang tapi cannonnya nggak berbahaya karena kita diawasin sama tim arminya ya. Nah disitulah pusat-pusat itu biasanya ramai sama kita yang mau pada buka puasa bareng tuh. Nanti saling berbagi kurma seperti itu. Ini setelah pandemi ini ya, maksudnya setelah kembali normal. Sebelumnya ditutup. Tapi memang kebiasaannya seperti itu. Ada cannon ditambahin sama meledakan cannon gitu. Kita disebutnya meriam, tapi kecil, tapi memang suaranya keras sekali gitu dan ya, itu menjadi pusat perhatian buat kita. Jadi seru buat anak-anak, buat kita untuk melihat dan berkumpul di situ. Wah, Masya Allah. Jadi penasaran ya? Jadi penasaran buka puasa di Qatar kayak apa? Kebayang misalnya, udah saatnya maghrib, udah kita langsung dapat ada cannonnya jeder dan kita bisa langsung berbagi. Wah, Masya Allah. Luar biasa seru juga ya di luar negeri. Nah, berarti kesimpulannya Kak Anita, gimana Kak Anita kesimpulannya berarti kita harus tetap bersyukur dimanapun kita berada, menikmati bulan Ramadan dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat ya, walaupun tadi ada yang berpuasanya lama sekali, ada yang sama dengan Indonesia, kemudian ada yang masjidnya jauh, bahkan ada yang tidak ada masjid. Kita harus sama-sama tetap mensyukuri dan menjalankan ibadahnya dengan khusyuk ya. Betul. Masya Allah. Dan jangan lupa Bu Berli, tadi nih setelah kita mendengar beberapa cerita dari Kak Anggi, Kak Nova, Kak Anissa, ternyata kita di situ bisa menangkap kalau Masya Allah ya, ternyata Allah itu maha adil. Betul. Ada yang puasanya lebih lama tapi dia tidak sepanas di yang lain. Ada yang puasanya lebih sebentar. Ada yang dimana puasanya benar-benar nikmat sekali bukanya, ada suara cannon. Tapi ada juga yang dapat pahalanya sama besarnya ya Bu Berlia. Ada juga yang wah luar biasa, mau sholat Idul Fitri pun perjuangannya Masya Allah. Luar biasa ya. Semoga perjuangan kita dalam melaksanakan ibadah Allah hitung kebaikannya ya, dan kita mendapatkan juga kebaikan dari Allah dalam menjalani hidup yang berkah juga bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Oke, mungkin cukup sampai di sini kakak-kakak. Mungkin. Oke. Nah, kakak-kakak ada Kak Anggia, kemudian ada Kak Nova dan Kak Anissa. Nanti akan ada ucapan terima kasih dari anak-anak yang online, kemudian yang offline juga secara bergantian ya. Untuk yang offline sudah siap mengucapkan terima kasih ya bersama-sama. Kita ucapkan dulu terima kasih untuk kakak-kakak yang sudah berbagi pengalaman dan sharing pengalamannya bagaimana puasa di negara lain. Yuk kita ucapkan terima kasih bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Terima kasih. Terima kasih. Oke, alhamdulillah. Kalau yang online nih, yang online belum ada sekarang. suaranya.
Sekarang giliran yang online. 1, 2, 3. Terima kasih, Bu. Oke, kita berdua juga harus mengucapkan terima kasih. Betul. Terima Terima kasih kasih kakak-kakak yang baik dan cantik ya. Semoga sharing pengalaman dari kakak-kakak ini bisa jadi motivasi lagi buat kita agar jadi lebih kencang lagi ibadahnya dan lebih sering lagi kita bersyukur ya Bu Betul Berlia. ya, semoga Allah memberikan kesempatan kita jalan-jalan, menikmati juga ya bagaimana puasa di negara lain. Amin ya robbal alamin. Nah, mungkin cukup sekian dari kami berdua ya. Karena melihat waktu jamnya nggak ada, tapi kayaknya waktunya Sudah habis. habis, Nah, ya. setelah ini kita ada apa nih Bu Berli? Ada apa ya? Akan menghafal doa puasa. Ya, akan menghafal doa puasa. Nah, untuk melanjutkan ke kegiatan selanjutnya, kita tutup dulu ya. Sebelumnya kita mohon maaf ya bila ada Mohon maaf perkataan apabila ada yang kata-kata yang salah atau kurang mengenakan kurang gitu mengenakan. ya. Semoga dimaafkan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.